Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW merupakan seorang rasul yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal ini bermakna bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk dan memberi manfaat kepada kehidupan yang ada di bumi. Nah, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Yang pertama yaitu kasih sayang terhadap istri. Pada suatu cerita, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah. Ketika itu, beliau tidak mendapatkan sesuatu pun yang dapat dimakan. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Aisyah, "Belum ada sarapan ya Humairah?" Humairah adalah panggilan kesayangan untuk Aisyah. Aisyah pun menjawab, "Belum ada ya Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Jika demikian, aku puasa saja hari ini." Yang kedua yaitu kasih sayang terhadap anak perempuan dan anak yatim. Nabi Muhammad SAW memiliki 4 orang putri, yaitu Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW sering mengajak Fatimah sholat di Masjidil Haram pada saat dia masih anak-anak. Padahal waktu itu orang yang memiliki anak perempuan merasa malu karena menganggap bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dan juga kesatria. Kemudian kasih sayang terhadap anak yatim, yaitu Nabi Muhammad SAW selalu berbuat baik kepada anak yatim piatu. Bahkan di dalam rumah beliau pun terdapat beberapa anak yatim piatu yang beliau santuni. Dan juga Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyia-nyiakan anak yatim piatu karena mereka adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang tua mereka telah diambil kembali oleh Sang Pencipta. Kemudian kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap pembantu. Islam mengajarkan persamaan derajat kepada seluruh manusia. Tidak ada kasta di dalam masyarakat Islam. Dan orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Bahkan seorang budak atau pembantu bisa saja sebagai orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengangkat pembantunya, yaitu Zaid bin Harisah, sebagai anak angkat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan untuk memerdekakan para budak supaya mereka dapat hidup merdeka. Jadi kita harus tetap memberikan kasih sayang bahkan terhadap budak sekalipun. Selanjutnya yaitu kasih sayang terhadap musuh.
Nah, tidak hanya kepada kaum muslimin dan keluarga, namun Nabi Muhammad SAW juga memberikan kasih sayangnya terhadap musuh beliau. Pada saat peristiwa pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah dengan pasukan beliau yang berjumlah 10.000, beliau tidak pernah berbuat semena-mena kepada penduduk Mekah yang mengalami kekalahan. Ratusan orang yang selama ini membenci dan memusuhi beliau pun dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang mau masuk Islam, beliau sambut dengan penuh kasih dan sukacita. Hal itu dilakukan karena beliau bertugas mengingatkan manusia agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar. Manusia tinggal di bumi ini tidak dapat hidup sendirian. Manusia harus bisa berdampingan dengan berbagai macam hewan dan tumbuhan agar lingkungan menjadi seimbang. Banyak contoh yang bisa ditunjukkan betapa Nabi Muhammad memberi tuntunan kepada umat manusia untuk menyayangi lingkungan sekitar kita. Yang pertama yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan. Rasulullah SAW pernah menyarankan pada kaum muslimin pada perang Mu'tah, jangan sekali-kali kalian membunuh wanita, anak kecil, orang tua, jangan menghancurkan rumah, serta jangan juga menebang pohon. Riwayat itu membuktikan bahwa Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian yang besar pada lingkungan yang menjadi bagian hidup pada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap hewan. Menurut riwayat Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang merebahkan kambingnya padahal dia masih mengasah pisaunya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah engkau ingin membunuh kambing itu 2 kali? Jangan begitu, tajamkan pisaumu sebelum kamu merebahkan kambingmu. Kemudian kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap benda-benda mati. Selain peduli terhadap makhluk hidup, Nabi Muhammad SAW juga memperhitungkan benda-benda di lingkungan sekitar. Rasulullah SAW merawat benda-benda yang beliau miliki dan juga bahkan beliau memberikan benda-benda tersebut sebuah nama. Contoh benda-benda yang diberikan nama oleh Nabi Muhammad yaitu gelas diberi nama Al-Sadir, tongkat diberi nama Al-Mansyuh, kemudian pelananya diberikan nama Al-Daj, perisai diberi nama Al-Fudul, pedangnya diberi nama Zulfikar, tikarnya diberi nama Al-Quz, dan juga cerminnya pun diberikan nama Al-Mikdallah. Nah, itulah kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap sesama dan juga lingkungan. Cukup sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.